Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan dengan kesempurnaan dari Allah maka menjadi suaranya terdengar, Om? Terdengar Ustazah? Barusan hilang Ustazah. Iya, kok nggak ada suaranya ya? Gak ada suara. Hari suaranya Ustazah nggak ada sebentar. Baik, kita ulang sekali lagi ya, apa nih ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah maka kenikmatan yang dapat kita rasakan pada malam hari ini ya. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap sikuh di jalan sunnahnya hingga yaumil akhir. Baiklah, ummatillah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selalu bersyukur kepada Allah ya, karena sampai dengan pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat kelapangan waktu ya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam bertalabul ilmi ya. Selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Baiklah ummatillah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam kitab Musawwar, yaitu masuk kepada sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan ya. Mungkin di sini sebagian besar justru sudah pernah mempelajarinya ya, dari sifat-sifat huruf hijaiyah yang tidak memiliki lawan. Baik, di sini yang pertama ada namanya sofir ya. Ada yang namanya sofir. Nah, di sini as-sofir itu adalah salah satu sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat-sifat ini adalah sifat pada huruf yang masuk ke dalam sifat tambahan ya, yang masuk ke dalam sifat tambahan. Sebelumnya yang sudah kita pernah pelajari yaitu sifat-sifat huruf yang
memiliki lawan. Dan ini ada sifat tambahan dari beberapa huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ini tadi adalah sofir ya, as-sofir. As-sofir di sini maknanya yaitu tajam. Ya, di sini tertulis maknanya tajam atau jelas. Ya, maknanya tajam atau jelas. Yaitu suara pada suatu huruf yang terdengar tajam. Ya, jadi dia muncul dari suatu huruf yang suaranya terdengar tajam. Ya, suaranya terdengar tajam. Nah, Dr. Aiman Suaid itu mengatakan ketajaman itu berasal dari munculnya oleh sebab jalur yang sempit yang dilewati oleh suara. Ya, jadi Dr. Aiman Suaid itu mengatakan dari mana munculnya ketajaman suara tersebut, maka munculnya ketajaman suara tersebut adalah karena ada jalur yang sempit sehingga saat suara itu melewati itu muncul desis yang tajam, ya, muncul suara yang tajam. Hati-hati ya, karena nanti ada lagi yang sudah pernah kita pelajari, itu nanti ada aliran dari nafas, itu nanti akan mirip-mirip ya. Ada yang sudah kita pelajari namanya hams, itu mengalirnya nafas, atau nanti ada lagi rokhawah, itu mengalirnya suara. Nah, ini harus dibedakan dengan as-sofir atau sofir ya. Karena sofir di sini masuk ke dalam suara yang terdengar tajam ya. Berbeda dengan aliran suara ataupun aliran nafas ya saat kita mengucapkannya nanti dalam kondisi sukun untuk lebih jelasnya lagi ya. Nah, sekali lagi di sini suara tajam itu muncul oleh sebab jalur yang sempit yang dilewati oleh suara. Nah, contohnya seperti kalau diilustrasikan ya, saat kita melihat anak kecil yang sedang meniup balon udara, ya. Jadi kalau yang ditiupnya itu dari ujung balon yang ukurannya sangat sempit, ya, lalu saat kita keluarkan udaranya dengan menyempitkan ujung balon tersebut, maka akan terdengar bunyi, ya kan? Gitu ya. Nah, bunyi yang keluar dari tempat yang sempit itulah yang dinamakan sofir, ya. Tapi lain lagi kalau misalnya pada saat ingin mengeluarkan angin dari dalam balon itu dengan dibuka lebar-lebar ya ujung balonnya, maka tidak akan ada terdengar bunyi suara yang kadang-kadang kita terdengar ya bunyinya sih gitu ya kalau misalnya ujungnya itu kita kecilkan gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Seperti saat kita melihat anak kecil yang sedang meniup balon udara, lalu saat mengeluarkan udara dari dalam balon tersebut itu dengan menyempitkan ujung balon yang ditiup itu ya, maka dia akan keluar bunyi, dan bunyi itulah yang disebut dengan sofir ya. Nanti kita akan menjelaskan lagi perbedaan antara sofir dengan bunyi yang serupa dengan sofir ya. Nah, huruf yang terdapat dalam sifat sofir ini ada huruf sod, sin, dan zai ya. Ada huruf sod, sin, dan zai. Ada 3 huruf. Nah, dari 3 huruf ini kalau kita perhatikan 3 huruf ini terdapat dalam makhraj yang sama. Ya, kita sudah belajar makhraj. Apakah benar 3 huruf ini terdapat dalam makhraj yang sama? Betul saja. Betul ya. Jadi dari ketiga huruf ini ya dia terdapat dalam makhraj yang sama. Nah, yang membedakan itu adalah
sifatnya ya. Namun ternyata ada juga sifat yang sama di antara ketiga huruf ini ya. Nah, salah satunya adalah sofir. Kalau perbedaan sod dengan sin, salah satunya apa? Istilah saja. Ya, yang sangat menonjol itu kita bisa membedakannya isti'la pada sod dan istifal pada sin. Ya, lalu kalau hams yang tidak ada pada apa? Zai. Ya, dia hanya terdapat pada sod dan sin. Ya, nah jadi perbedaannya itu hanya terdapat pada sifat. Ya, kalau makhrajnya sama. Namun pada sifat sekalipun ternyata ada kesamaan, yaitu sifat sofir. Ya, sifat sofir ini terdapat pada 3 huruf yang terdapat dalam satu makhraj ini ya. Nah, di sini kita coba untuk mengucapkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengucapkannya dalam kondisi sukun ya. Dalam kondisi sukun itu harus kita ucapkan di kondisi sukun karena dia akan terdengar lebih jelas ya. Misalnya yang akan kita ucapkan adalah pada sin sukun ya. As gitu ya. As. Nah, pada saat kita mengucapkan as, nah di situ terdapat celah yang kecil ya. Celah kecil itu antara gigi seri atas dan bawah ya. Nah, di tempat celah kecil itulah munculnya bunyi sofir ya, munculnya bunyi sofir ya. Jadi sebagian orang itu mengatakan bahwa suara desis ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia suara desis itu akan sama dengan saat kita mengucapkan misalnya bunyi shin. Misalnya kita sukunkan ash. Ada bunyi desisnya nggak? Ada. Ada. Itu adalah desis ya. Ash itu ada desisnya. Tapi apakah dia masuk kepada sifat as-sofir? Bukan. Ya. Nah, as-sofir di sini itu adalah ketajaman suara yang muncul dari celah kecil antara gigi seri dan atas ya. Jadi berbeda saat kita mengucapkan ash. Kalau kita ucapkan huruf shin itu tidak dengan celah kecil lalu keluar ketajaman suara. Berbeda ya. Yang harus diperhatikan di sini, ketajaman itu muncul karena celah kecil atau celah sempit saat kita mengucapkan huruf ya. Nah, dia itu khas ya, bunyinya itu khas, desisnya itu khas ya. Kita itu tidak bisa menyebutnya dengan desis sebenarnya ya, tapi di sini hanya aliran suaranya ya, aliran suaranya yang tajam ya. Perhatikan, dan sofir bukan hams. Sofir bukan hams, di mana saat hams itu terjadinya aliran nafas ya. Beda ya, terjadinya aliran nafas dengan terjadinya aliran suara pada rokhawah. Lalu ada perbedaan dengan yang namanya sofir. Umat kira-kira bisa tidak membedakan aliran nafas, aliran suara dengan ketajaman suara? Sedikit. Jadi kalau misalnya kita Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi tajamnya itu khas ya.
ketajamannya itu memang dia hanya muncul karena ada selah sempit, ya. Aus sama, makhrajnya sama, jadi dia itu hanya memiliki selah yang kecil untuk mengeluarkan bunyi suaranya. Aus, as, az, gitu ya, az. Sama-sama hanya terdapat Kamu itu. celah yang kecil antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, ya. Sofir bukan hams dan rokhawah, gitu ya. Jadi dari ketiga huruf ini, walaupun terdapat beberapa sifat yang berbeda, namun ternyata dia memiliki satu sifat yang sama di sini, yaitu as-sofir. Nah, untuk penjelasan tentang as-sofir, itu Ana cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini hampir nggak bisa membedakan antara shin dengan sin tuh. Ash, as, Sin dengan shin, shin ash. sama sin. Ash, Kalau huruf shin, makhrajnya dari mana? tengah lidah, Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Langit atas. langit-langit. Pada saat pertemuan tengah lidah dan langit-langit tengah, apakah terdapat penyempitan sehingga suaranya menjadi nyaring gitu, terdengarnya, atau tajam? Tidak, Ash. Ustaz. Tidak, iya. Beda ya, beda ya. Menyebar suaranya. Ash, suaranya kan menyebar, ya. Ya, tapi Jadi, pendengarannya hampir-hampir mirip ya Ustazah. tapi bisa dirasakan dari makhraj, Iya Ustazah. Ya, suaranya tuh beda lah. Suaranya Ketajamannya pun beda ya. Dia lebih tajam. Kalau sofir di sini jelas bahwa bunyi yang keluar itu tajam ya. Jadi poinnya justru di tajamnya itu ya. Jadi kalau dia shin itu justru enggak tajam tapi malah terdengarnya menyebar memang ya. Suaranya di rongga mulut ya. Ash gitu ya. Jadi tidak muncul dari rongga sempit gitu sehingga dia bunyinya menjadi lebih tajam. Bisa dirasakan dari makhrajnya ya pada saat kita mengucapkannya. Ya Ustazah. Bisa kita lanjut. Iya Ustazah. Ya, lanjut Ustazah. Kita masuk ke sifat yang kedua ya, yaitu qalqalah. Ya. Sekarang qalqalah di sini berasal dari bahasa Arab ya. Qalqalah itu berasal dari bahasa Arab. Dia adalah salah satu sifat yang tidak memiliki lawan ya, sama seperti sofir ya. Namanya qalqalah, ini berasal dari bahasa Arab. Kalau secara bahasa, qalqalah ini adalah gerakan yang bersifat mengguncang ya, bersifat mengguncang atau bisa dikatakan juga terguncang gitu ya suaranya itu ya. Dan dia bergejolak ya, nanti kita coba ilustrasikan di sini ya. Gerakan yang bersifat mengguncang ya, gerakan yang maknanya adalah bergerak tapi tidak berpindah ya. Jadi bergerak tapi tidak berpindah. Jadi artinya dia bergerak di tempatnya ya. Kan kalau misalnya kita berjalan kaki bergerak tapi kita berpindah ya, berpindah tempat. Nah, kalau di sini bergerak namun dia tidak berpindah tempat ya. Kalau menurut Syekh Dr. Aiman Suaid, beliau itu saat menjelaskan tentang makna dari qalqalah, yaitu seperti tentara yang bergerak itu jalan di tempat ya. Tentara yang bergerak dengan jalan di tempat. Nah, gerakannya itu adalah gerakan yang tidak berpindah
ya. Jadi tidak seperti kita berjalan, ya, bergerak dan berpindah. Di sini bergerak itu tidak berpindah, ya. Bergerak itu sama dengan bergetar, bisa juga berguncang, ya, tapi dia kondisinya di tempat, dia tidak berpindah. Nah, ini adalah makna qalqalah secara bahasa, ya. Jadi gerakan yang bersifat berguncang, ya, bergerak dan tidak berpindah tempat. Dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang diam itu disebut dengan sukun, ya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang diam itu disebut dengan sukun. Lalu kalau sesuatu yang bergerak disebut dengan apa? Ada Harakat. yang Rokat. harokat, ya. Sesuatu yang diam disebut dengan sukun, lalu sesuatu yang bergerak itu disebut dengan harokat. Lalu qalqalah itu berada di antara sukun dan harokat, gitu ya. Jadi qalqalah itu berada di antara diam dan bergerak. Bingung ya kalau kita bicara berada di antara diam dan bergerak. Dia tidak diam, namun dia juga tidak bergerak berpindah, gitu ya. Nah, orang-orang Arab itu berkata taqalqala, ya, itu panci yang diletakkan di atas api, gitu ya. Taqalqala itu panci yang diletakkan di atas api, ya. Di sini jadi Dokter Aiman Suaid itu mengilustrasikannya itu seperti itu, ya. Jadi air yang dimasukkan ke dalam panci, ya, lalu diletakkan di atas api. Jadi awalnya air itu karena masih dingin, ya, awalnya diam, ya. Awalnya diam, namun lama-kelamaan karena panasnya dari api tersebut, maka membuat air itu juga menjadi panas, ya. Lalu air itu bergejolak, ya, air itu bergejolak, ya, ataupun dia bergerak, ya. Sehingga ini juga mengakibatkan guncangan pada panci, ya. Jadi itu pun mengakibatkan guncangan pada pancinya. Bisa difahami di sini, jadi ilustrasinya seperti jadi dari air yang bergejolak itu tadi, maka pancinya pun ikut berguncang, ya, karena semakin panas karena gejolak air di dalam panci, maka akhirnya panci itu pun ikut berguncang, ya. Tapi guncangan itu tidak mengakibatkan si panci itu menjadi berpindah tempat, gitu ya. Itu secara bahasa, ya. Itu secara bahasa. Nah, ada lagi makna qalqalah secara istilah, ya, di dalam ilmu tajwid. Qalqalah secara istilah itu dalam pengertian ilmu tajwid yaitu mengeluarkan huruf muqalqal, ya. Huruf muqalqal yaitu adalah huruf qalqalah, ya, saat dia dalam keadaan sukun. Mengeluarkan huruf muqalqal atau huruf dalam keadaan hurufnya ada 5. Tadi nggak kelar nih nyolok. Ya, hurufnya ada 5. Itu kadang kita bisa menyebutnya dengan qutbu jaddin, atau karena orang Indonesia itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang mereka mengingatnya dengan baju di toko, ya.
Kalau ummahat lebih mudah mengingat dengan bahasa yang mana rangkaiannya? Indonesia Ustazah. Baju di Tobu. toko. Baju di toko ya, bahasa Indonesia ya. Ya, yang penting jumlahnya tidak berubah ya, tetap 5. Tobu jadin ataupun baju di toko tetap sama ya, hanya dirangkai dengan kata yang berbeda. Nah, saat kita mengucapkannya, maka dia dalam kondisi sukun dengan cara menjauhkan dua organ pelafalannya ya. Jadi saat kita mengeluarkan huruf muqalqal ini tadi atau huruf qalqalah ini tadi, yaitu dengan cara menjauhkan dua organ pelafalannya ya, tanpa disertai dengan campuran harokat, ketiga harokat ya. Ketiga harokat ini yang dimaksud adalah fathah, kasroh, dan dhammah ya. Jadi coba kita perhatikan di sini, pada saat kita mengucapkan huruf qalqalah, saat dia dalam keadaan sukun, yaitu dengan menjauhkan organ pelafalan ya. Misalnya kita mencontohkan dengan huruf ba yang paling mudah ya. Maka saat kita ingin mengucapkan qalqalahnya, itu bukan menjadi rapat atau mendekat, tapi di sini menjauhkan dari dua organ pelafalannya. Huruf ba makrotnya ada di mana? Bibir. Dua bibir Ustazah. Ada dua bibir yang dirapatkan. Dalam kondisi rapat, apakah bisa terdengar qalqalahnya? Tidak. Tidak. Iya. Dalam kondisi rapat itu tidak bisa terdengar qalqalahnya ya. Di sini qalqalah itu akan terjadi pada saat dua organ pelafalannya dijauhkan ya. Ab gitu ya. Waktu dia ab, saat kita dekatkan dua organ pelafalannya, justru tidak muncul bunyi qalqalah. Tapi saat kita jauhkan, maka disitulah bunyinya akan muncul. Nah, di sini jelas bahwa pengucapan huruf qalqalah itu pada saat dia dalam keadaan sukun dengan cara menjauhkan dua organ pelafalannya. Lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan tidak disertai campuran dengan harokat ini? Maksudnya bagaimana? Yaitu harokat itu saat kita membaca fathah, bagaimana kondisinya? Rahang terbuka. Saat kasroh, rahangnya turun. Lalu saat dhammah, Monyong. bibirnya monyong atau menghimpun kedua bibir. Nah, saat kita mengucapkan qalqalah itu tidak disertai dengan kondisi seperti itu ya. Saat kita mengucapkan qalqalah, kita tidak menggunakan kondisi seperti saat kita mengucapkan huruf dengan fathah, kasroh, dan dhammah. Misalnya yang kita contohkan tadi masih pada huruf ba. Apakah saat kita sukunkan, kita misalnya menggunakan harokat fathah jadi aba, atau abu, atau abi? Itu bukan. Bukan. Nah, jadi maknanya di sini itu saat pengucapan huruf qalqalah itu tidak disertai dengan mengubah tiga bentuk dari harokat itu tadi ya. Jadi dia tidak disertai juga dengan harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah saat pengucapannya. Ya. Itu makna qalqalah secara
secara istilah dalam ilmu tajwid. Ya, yang pertama yaitu dalam keadaan sukun dengan menjauhkan dua organ pelafalan. Lalu yang berikutnya lagi, dia tidak disertai dengan harokat bunyinya ya. Ini bisa dipahami nggak kalau sampai di sini Om? Masya Allah, Insya Ustazah. Allah, Ustazah. Ya, insya Allah bisa dipahami. Jadi kalau harokat itu memang nanti kita akan masuk kepada sesuatu yang seringkali kita lakukan, tapi itu adalah kesalahan saat kita mengucapkan huruf qalqalah. Ya, salah satunya itu mencampurkan qalqalahnya dengan harokat. Nah, ini tadi maksudnya ya, seperti itu ya. Jadi kadang ada yang kalau misalnya sebelumnya hurufnya berharokat fathah, maka dia ikut fathah, misalnya abah gitu ya, abah gitu misalnya, ubu, kadang-kadang gitu ya, qalqalahnya dia ikut ada harokatnya. Itu adalah kesalahan. Insya Allah paham ya sampai di situ ya. Nah, Sama saja. ya. Jadi yang harus kita pahami, mengapa qalqalah itu dikatakan di antara sukun dan harokat? Ya, kenapa qalqalah itu di antara sukun dan harokat? Kenapa dia tidak dijadikan satu saja dengan sukun? Bukankah huruf qalqalah itu selalu sukun? Gitu ya kan? Bukankah huruf qalqalah itu selalu sukun? Maka kenapa dia tidak dijadikan satu dengan sukun? Ya, mengapa harus dipisahkan gitu ya dengan sukun? Kenapa tidak dijadikan satu? Ya. Lalu apalah maknanya sehingga dia berada di antara sukun dan harokat? Gitu ya. Kenapa dia harus dikatakan di antara sukun dan harokat? Berarti nanti ini mungkin ada hubungannya juga dengan sukun dan juga dengan harokat. Ya, pada saat pengucapan huruf-huruf yang sukun, maka di sini kebalikan dari saat kita mengucapkan huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalah tadi menjauhkan dua organ pelafalan, namun kalau huruf sukun dia justru mendekatkan dua organ pelafalan ya. Contohnya saat kita mengucapkan mim ya, mim yang sukun. Maka kita akan mengucapkannya am, im, rapatkan ininya organ pelafalannya menjadi rapat. Ya, sangat berbeda dengan pengucapan huruf qalqalah yang justru kebalikannya, yang menjauhkan organ pelafalan. Ya. Nah, lalu di mana letak kesamaannya dengan qalqalah? Yaitu dia selalu sukun. Kalau qalqalah tidak sukun, maka apakah bisa dibaca qalqalah hurufnya? Huruf qalqalah yang diberi harokat, maka pengucapannya Tidak qalqalah. jadi qalqalah nggak? Tidak. Oh, tidak terjadi qalqalah ya, karena dia harus sukun. Nah, jadi gitu. Kondisinya sama-sama sukun, namun pada huruf yang sukun, dia mendekatkan organ pelafalan. Tapi pada qalqalah justru sebaliknya, dia menjauhkan organ pelafalan. Namun dia sama-sama sukun. Lalu, bagaimana dengan harokat? Kita perhatikan. Harokat pada saat kita bunyikan ma, mi, mu. Bagaimana kondisi organ pelafalan? Menjauh. Menjauh. Sama tidak dengan qalqalah? Sama menjauh. Sama-sama menjauh. Tapi dia tidak berharokat. Ya, makanya dia tidak bisa
masuk pada kategori sukun murni atau harokat murni gitu ya. Jadi dia berada di antara sukun dan qalqalah. Dia sama-sama sukun, namun kalau sukun organ pelafalannya mendekat, kalau qalqalah menjauh. Namun saat dengan harokat itu sama-sama menjauh dari organ pelafalan saat dia diucapkan, ya, harokat dan qalqalah sama-sama menjauh dari organ pelafalan, ya, gitu kan, sama-sama menjauh dari di antara dua organ pelafalan, ya, sama. Namun perbedaannya kalau harokat itu berarti kita gunakan 3 harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah. Sementara pada huruf qalqalah pengucapannya tidak disertai dengan 3 bentuk harokatnya. Gitu ya. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Kenapa dia dikatakan berada di antara sukun dan harokat? Jadi ada kesamaan dengan sukun, ada juga kesamaan dengan harokat, tapi tidak sepenuhnya ya, tidak 100% sama. Ya, jadi kalau sukun murni itu mendekat, kalau qalqalah menjauh gitu ya. Itu yang sukun. Namun kalau yang berharokat, walaupun dia sama-sama menjauh organnya, namun dia tidak diharokati pada saat qalqalah. Ya, sampai di situ bisa difahami? Insyaallah Ustazah. Ada yang ingin ditanyakan? Ini baru sampai di qalqalah secara bahasa dan istilah. Penjelasan ini tadi baru sampai di qalqalah yang dijelaskan secara bahasa dan istilah. Bisa dipahami ya sampai di sini ya, insya Allah ya. Bisa. Ya, coba kalau gitu sekarang kita lihat di sini perbedaan antara huruf sukun, qalqalah, dan berharokat. Ya, itu ada yang pertama bisa dilihat itu dalam kondisi sukun atau dalam keadaan sukun. Lalu nanti selanjutnya itu dalam keadaan qalqalah, ya. Lalu nanti yang ketiga itu dalam keadaan berharokat. Ya. Perbedaan antara sukun, qalqalah, dan berharokat. Yang pertama dalam keadaan sukun, yang kedua dalam keadaan qalqalah, yang ketiga dalam keadaan berharokat. Ya. Nah, mengapa qalqalah tidak disamakan dengan sukun? Padahal qalqalah munculnya saat sukun. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Oh iya. Ya kan, padahal kalau kita baca lam yalid wa lam yulad, semua qalqalah yang kita baca itu adalah sukun. Ya, tapi dia tidak bisa dijadikan satu dengan sukun karena dia tidak sukun murni ya, tidak semuanya bisa masuk ya. Sama seperti sukun. Ya, kita lihat lagi di situ. Nah, pada tabel yang dijelaskan oleh Dr. Aiman Suhaid di sini, kita lihat di situ proses keluarnya ini ya, suaranya ya. Proses keluarnya itu bisa dilihat pada pengucapan huruf yang sukun, proses keluarnya yaitu dengan mengatupkan ya, dengan mengatupkan. Tadi contohnya misalnya pada huruf mim ya. Proses keluarnya yaitu dengan mengatupkan saat sukun. Misalnya yang kita baca hurufnya mim ya. Pada saat am, im, maka di situ mengatup ya, dua bibirnya mengatup. Ya. Lalu
proses keluarnya qalqalah. Nah, di situ di tabel ditulis dengan merenggangkan, ya, merenggangkan. Merenggangkan itu artinya menjauh. Kalau mengatupkan itu tadi artinya mendekat, ya. Qalqalah yaitu merenggangkan. Nah, sedangkan pada huruf yang berharokat itu juga dengan merenggangkan. Nah, jadi sebenarnya tabel ini adalah untuk melihat secara singkatnya dari apa yang sudah kita jelaskan tadi ya, ya. Jadi, proses keluarnya saat sukun yaitu dengan mengatupkan, lalu saat qalqalah yaitu dengan merenggangkan, dan saat dia berharokat juga sama dengan merenggangkan, ya. Jadi kalau sukun itu mengatup, lalu kalau qalqalah dia merenggangkan, ab, gitu ya. Jadi setelah dia merapat, maka melepas qalqalahnya itu harus diregangkan. Kalau dia tidak jadi diregangkan atau dijauhkan, maka tidak terjadilah qalqalah. Lalu bagaimana dengan huruf yang berharokat? Sama, ya. Huruf yang berharokat pengucapannya juga mahrotnya semakin menjauh, ya. Atau organ pelafalannya itu tidak mendekat tetapi menjauh, ya, menjauhkan organ pelafalannya. Ya. Jadi seperti kalau dia mengatup, kalau ma, mi, mu dia menjadi merenggang. Nah, di situ terdapat kesamaan antara qalqalah dan huruf yang berharokat. Lalu bagaimana dengan keluarnya? Nah, pada huruf yang berharokat, dia pada saat proses keluarnya itu dengan merenggangkan, namun dia memiliki harokat, ya, dia memiliki harokat, jadi dia memiliki baris, ya. Harokah itu fathah, kasroh, dhammah, ya. Namun tidak terjadi pada huruf qalqalah dan sukun. Dia tidak terjadi pada huruf qalqalah dan sukun. Oleh karena itu, huruf qalqalah dikategorikan kepada huruf yang terdapat di antara sukun dan harokat. Ya, dia tidak masuk ke dalam sukun murni karena tidak semuanya sama, ya, sifatnya tidak semuanya sama. Dia juga tidak bisa masuk dalam kategori huruf yang berharokat, ya. Jadi di sini ini karena qalqalah itu bahasanya tidak ikut aturan main dari golongan huruf sukun, ya, makanya dia tidak masuk 100% huruf sukun, ya. Lalu ketika mengucapkan sukun maka organ pelafalan itu kan harus dekat, ya, jadinya dia berbeda dengan pengucapan qalqalah organ pelafalannya. Nah, karena dia tidak ikut aturan main yang sama pada sukun, maka dia tidak dapat dikategorikan dengan huruf sukun. Begitu juga dengan huruf yang berharokat. Insya Allah kalau sampai di sini masih ini ya, masih bisa difahami ya, ya. Insya Allah. Ya. Baik, tabel ini sebenarnya hanya jadi dari kita melihat tabelnya aja, jadi kita sudah bisa memahami ya. Kalau sebelumnya kita jelaskan, maka dari tabel, insya Allah sekali lihat saja kita sudah paham. Oh iya, letaknya ternyata pada proses keluarnya suara. Gitu ya. Lalu keluarnya juga disertai dengan ada yang karena ada baris harokat, lalu untuk sukun dan qalqalah itu tidak ada, ya. Mereka memiliki aturan main atau cara mengeluarkan yang tidak semuanya sama. Ya, jadi qalqalah berada di antara sukun dan huruf yang berharokat. Karena
Tidak sama 100%. Kalau sukun dan qalqalah saat keluar itu tidak diiringi harokat apapun ya dia ya. Tidak ada harokat apapun yang mengiringi keluarnya huruf sukun dan qalqalah. Jadi huruf sukun itu enggak, misalnya kita bilang am atau kita bilang im, maka pada huruf sukun itu tidak disertai dengan baris atau tidak disertai dengan harokat ya. Begitu juga dengan qalqalah saat pengucapannya maka tidak diiringi dengan harokat apapun ya. Tidak ada aba misalnya, tidak ada abi misalnya gitu ya, abu. Nah, di situ. Insya Allah bisa lebih jelas ya perbedaannya mengapa qalqalah itu berada di antara sukun dan harokat, karena tidak semuanya memiliki kesamaan saat dia dengan harokat, huruf berharokat, ataupun saat dia qalqalah bersama huruf yang sukun. Ya, sampai di sini paham, Insya Allah. Insya Allah, Ya. Ustazah. Ya. Lalu kita lihat lagi selanjutnya perbandingan antara huruf sukun, lalu qalqalah serta huruf yang berharokat. Di sini kita melihat dari bentuk organ pelafalannya, ya ya. Coba perhatikan di sini pada saat ba berharokat fathah ya, berbaris fathah, di situ saat kita mengeluarkan bunyinya itu terlihat sekali merenggangnya kedua bibir dan rahang. Ya, kalau kita praktekkan ba yang berbaris fathah ataupun berharokat fathah, di situ maka ada bibir dan rahang yang merenggang. Ba, ba. Jadi gerakan itu terjadi pada rahang dan bibir, ya. Waktu dia berbaris fathah, kondisi bibir dan rahang itu bergerak menjauh ya. Ba, bibir dan rahang itu bergerak menjauh. Ba. Perhatikan perbedaan pada organ pelafalan. Lalu ba, kondisi sukun, ini yang dikolkolahkan. Perhatikan, ba sukun yang dikolkolahkan itu pun tidak terjadi bibir yang rapat. Ya, di sini terlihat bahwa dia merenggangkan kedua bibir. Namun perbedaannya dia tanpa merenggangkan rahang. Abe. Abe. Yang bergerak hanya bibirnya saja. Ya. Rahang tidak merenggang. Beda ba berbaris fathah dengan ba sukun di sini adalah rahangnya tidak merenggang. Ya, yang berharokat ba, rahang ikut turun, bibir juga turun. Tapi pada ba sukun abe. Sukun qalqalah ya, di sini maksudnya sukun qalqalah, maka keluarnya dengan merenggangkan kedua bibir namun tanpa merenggangkan rahang. Lalu bagaimana dengan ba yang sukun? Ba yang sukun tanpa qalqalah, di situ berarti dia tidak dikolkolahkan ya. Ba sukun tanpa qalqalah hanya dengan merapatkan atau mengatupkan dua bibir ya. Diidghamkan ini maknanya adalah pada
saat kita mengucapkan ba yang sukun, kita tidak melepasnya dengan qalqalah ya. Jadi di situ diidghamkan ya, kita masukkan ke dalam huruf ba yang berikutnya. Ab, ab. Nah, dari organ pelafalannya sudah terlihat adanya 3 perbedaan bentuk organ pelafalan ya. Saat kita mengucapkan ba berbaris fathah, lalu ba sukun dengan qalqalah, lalu ba sukun yang pengucapannya tanpa qalqalah. Sampai sini sudah paham, Insya Allah Ustazah. Nah, baik, kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Sekarang kita akan melihat tingkatan dari qalqalah ya. Qalqalah ini hanya memiliki 2 tingkatan. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Lalu yang kedua ada qalqalah sugro. Nah, sekarang apakah ada perbedaan pengucapan saat terjadinya qalqalah kubro dan sugro? Sama ya Ustazah. Sama ya. Yang membedakan ini adalah letak huruf qalqalahnya. Kalau qalqalah kubro dia terjadi ketika wakof ya, jadi huruf qalqalahnya itu ada di akhir bacaan ya. Jadi huruf qalqalahnya ada di akhir bacaan. Itu adalah qalqalah kubro ya. Terjadinya saat wakof karena ada di akhir bacaan. Lalu kalau qalqalah sugro itu terjadinya di tengah bacaan ya, di tengah kata atau di tengah kalimat ya. Kalau kita ucapkan maka bunyinya itu sama. Al-falaq. Lalu di bagian sugro yang contoh pertama kita bacanya yaqdi. Kira-kira apakah ada perbedaan? Misalnya mungkin yang kubro tadi terdengar mungkin lebih lama gitu pengucapan qalqalahnya. Misalnya dibanding yang sugro. Al-falaq. Yaqdi. Tidak ada perbedaan ya? Ya sama. Iya, sama. Ya, yang membedakan di sini adalah letaknya saja. Baik. Harusnya kita ada ini ya, ada latihan untuk pengucapan yang sofir dan kolkolah nih yang sudah kita pelajari 2 ini tadi. Ambil dari ayat aja Ustaz. Boleh ya, kita ambil dari ayat aja ya. Yang di dalamnya ada sofir dan ada kolkolah. Sebentar. Ada yang punya potongan ayat mungkin di situ? Dari mushaf ada yang bisa kita coba baca bagian awal ya.
Kalau al-alaq tapi nggak apa shinnya nggak ada yang sukun. Ya, gak apa-apa, kita coba al-alaq juga boleh. Sebentar. Di sini ada sin sukun, ya kan, di ayat pertama? Eh, bukan maksudnya shin sukun. Ya, bis ini ada sin sukun. Oh iya bis. Ya ada. Di sin sukun, kan ini kita bisa latihan untuk pengucapan sofirnya, ya kan? Iya, Ya, betul kita betul. coba ya. Coba kita baca mungkin sampai ayat. Di sini ada berapa peserta malam ini? 9. 8. Yuk, kita coba dua sifat ini dulu ya malam ini ya. Kita masuk kepada sofir dan qalqalah. Kita coba praktekkan dulu pengucapan sofir dan qalqalahnya. Kita masuk kepada al-alaq. Mungkin kita baca sampai. Nah, ini ada di apa di share screen udah ada eh, surah ini apa Al-alaq. Sudah, iya. sudah, sudah Sudah, tampil. ini anak yang share. Oh iya iya. Ya, baik ya. Kita baca ya. Anda baca, nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata bismi, sin sukun di situ, coba berikan sifat sofir tadi ya, yang sudah kita pelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, kita coba 5 ayat dulu ya. Ya, baik. Coba perhatikan di sini dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada huruf sin. Salah satunya ya di sini itu perhatikan sin tadi ada sifat sofir yang baru kita pelajari, maka tajamkan bunyinya. Bis gitu ya. Bis. Bis. Perhatikan bahwa suara tajam itu muncul dari rongga sempit antara gigi seri bawah dan gigi seri atas ya. Bis, bis. Ya, dari rongga sempit
yang keluar dari celah sempit ya, celah sempit antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Lalu untuk huruf qalqalah di sini ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Coba disebutkan dari ayat pertama mana saja yang qalqalah Sugro, kubro dan kolako, kubro. Kok ya. kalau Jadi iqo sugro lalu qalaqo itu kubro. Insya Allah kalau qalqalah sugro kubro itu sudah bisa difahami ya perbedaannya. Ya. Sekarang silahkan Umahat coba satu persatu Ana dengarkan, Ana simak ya. Tafadholi awalan Umi Ois. Ya, sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengucapan huruf ro, makhrajnya harus sampai menempel ya di gusi ya. Bismillahirro. Kadang-kadang itu kalau misalnya ro yang pertama itu masih agak jelas terdengarnya rohma, nanti di nirohim gitu, niro hiro, ro-nya jelas. Jelaskan lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih nirohim, niro, jangan takut takrir berlebih niro nirohim. Nirrahim. Nirohim, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati ya bibirnya ya. Jadi dia menggunakan alisan. Ya, silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi coba koko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, jangan sampai kok. Kholako. Khalaq. Ya, hati-hati ada kok gitu ya. Kadang-kadang kita di akhir kata tuh suka nggak sadar ada kok sedikit gitu. Kholako. Khalaq. Ya, bagus. Sekali lagi boleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Ayo. Pada huruf kaf ada sifat yang sudah kita pelajari, hamsnya. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Jadi gini ya, ini ada satu yang kadang-kadang saat kaf sukun, apakah syiddah dan rokhawah, apakah syiddah dan hams diucapkan secara berbarengan? Coba. Ana tanya, waktu kaf sukun, apakah syiddah dan hamsnya diucapkan secara berbarengan? Tidak. Tidak. Jadi syiddah diucapkan lebih dulu ak gitu ya. Ak. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Kalau dia berharokat baru dia bareng bunyinya ya, syiddah dan hamsnya. Tapi kalau dia sukun gantian. Ak gitu ya. Kalau dia robbukal, nah itu bareng.
rabbukal. Nggak bisa kita syiddah dulu, baru hams dulu, misalnya kalau dia harokat. Tapi kalau sukun, dia bergantian. Rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Jangan terlalu kuat, rabbukal. Wa rabbukal Ya, akram. wa rabbukal. Iqra wa rabbukal akram. Lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Yuk, kurangi hentakannya. Alladzi, jangan alladzi allama bil qalam. Jangan. Kita upayakan tidak ada hentakan. Ringankan lagi. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, ringan ya, Jangan ada alladzi allama bil qalam. Jangan ada hentakan-hentakan. Dibuat ringan. Lanjut. Allamal insana ma lam ya'lam. Yuk, ambil ain, naik ke tengah tenggorokan. Allamal insa. Allamal insa. Coba. Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, barakallah, jazakallahu khair Ustazah. Nah, ini pengucapannya diringankan lagi. Ini kadang-kadang masih itu apa namanya masih Tak ada. semua. Iya, hentakan. Ditekan-tekan itu, jangan ditekan-tekan bunyinya ya. Ringankan lagi. Jadi setiap kita mau mulai bacaan dari awal ringankan gitu, coba ya. Latihan ya. Ya. Maksudnya sih berusaha biar maharajnya Ya, tapi padahal jadinya terutama jadi tasdid jadi malah. ya, terutama tasdid ya. Ringankan lagi ya. Kecuali memang dia naber gitu ya. Betul. Ya, baik. Jazakallahu khair Ustazah. Iya, sanal jasa. Tafadhali berikutnya. Nah, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya. Tafadhali Umi Nur. Dari ta'awuz dulu ya, Ustazah. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu terbuka ya. Rohnya rah. Jangan roh aja. Rohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik dari yang pertama. Yang pertama terlalu terbuka. Rah. Jangan roh gitu aja. Baik, lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ko-nya iqo. Jangan langsung iqro, jangan. Iqo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umi masih ada ko-nya itu. Jadi iya, kholaqo. Iqo. Iqo. Kholaqo. Iqro. Terus kholaqo. Jangan kholaqo. 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 Iya, jangan ada ko. Ko aja, ko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iya, kholaqo. Terus. Khalaqal insana min 'alaq. Iya, alaqo. Jangan ada alaqo. Alaqo. 'Alaq. Ko aja. Ko tidak sampai ko. Ko. 'Alaq. Alaqo. Ko. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, lebih baik. Iqra Iqra bismi Iqra wa rabbukal akram. Pelan-pelan. Iqro. Iqra wa rabbukal akram. Ya, wa rabbukal akram. Alirkan lam. Bainiyah ada sifatnya. Iqra wa rabbukal akram. Ya, jangan iqro. Jangan bareng-bareng. Selesaikan dulu kol-kolahnya. Iqo. Iqra 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 wa rabbukal akram. Ya, akram. Lanjut. Alladzi 'allama bil qalam. Hmm. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, nanti latihan ain. Alamal lam sukun alirkan ya lamnya ya bainiyah. Alamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah bimbingannya. Ya. Selanjutnya saya saja. Mohon bimbingnya saja. Insya Allah tafadhali Ummi Nana. Ya, saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan lagi sini ya. Bismillahi. Bismillahi. Coba ulangi. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tebalkan ko-nya. Iqo. Angkat pangkal lidah supaya tebal. Iqoro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Hati-hati minna nunnya. Khalaqal insana min 'alaq. Masih. Kholaqo. Kholaqal insana min alaqo. Khalaqal insana min 'alaq. Hati-hati ya. Min'a. Kan nunnya alisan, ainnya udah dari tenggorokan ya. Jadi jangan sampai min'a. Jangan. Setelah nun di alisan lalu pindah ke makhraj ain di tenggorokan tengah ya. Saya ulang atau lanjut saya? Boleh diulang sekali lagi? Khalaqal insana min 'alaq. Ya, lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Jangan buka ya fathah ya. Wa rabbukal akram. A fathah. Wa rabbukal akram. Ka wa rabbuka. Al ak Iqra wa rabbukal akram.
Terus. Alladzi 'allama bil qalam. Iya. Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Ya. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum saja. Mohon Iya. bimbingan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tafadhali Umiyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ro-nya tebalkan lagi. Ro. Ro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan rab gitu ya. Dia langsung ro. Rabbikal ladzi, jangan rab gitu. Rabbika. Itu saja. Ya, bagus. Ya, gitu. Rabbika, jangan ada seperti goyang gitu ya. Ro-nya tidak langsung ro. Kayak diseret ya Ustaz ya. Coba sekali lagi. Baik, Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini apa namanya? Kolkolahnya selesaikan dulu. Iqo. Iqra. Hmm. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut. Khalaqal insana min 'alaq. Alaqo. Ko-nya masih tetap tebal. Khalaqal insana min 'alaq. Iya, bagus. Iqra wa rabbukal akram. Iya. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan yang mudah Baik. bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Umi Ai. Bimbingan, Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus. Nah, Ustazah. Terus. Alladzi 'allama bil qalam. Ditipiskan. Alladzi. Alladzi. Jangan gini. Alladzi. Nah, jangan alladzi. 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 Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Dia kalau misalnya alladzi. Nah, zi itu kenapa ya jadi tebal itu ya, seringnya alladzi itu suka tebal itu. Kadang-kadang dia dibanting mungkin zalnya itu ya alladzi gitu ya. Ini tadi sudah alladzi.
Alladzi 'allama bil qalam. Terus ko naik ya, bil kolam. Bil qalam. Ya, ko. Alladzi 'allama bil qalam. Kadang-kadang kita tuh kurang isti'la ya. Dilanjut Ustazah atau diulang? Lanjut, lanjut, lanjut. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wa iyaki asnal jaza. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nunu. Baik Ya, Ustazah. afwan ya. Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kholaqo. Ko-nya keluarkan bunyinya. Khalaq. Kuatkan. Lako. Laq. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Kholaqo. Bagus ini. Khalaqal insana min 'alaq. Ko-nya, ko-nya jelaskan. Alaqo. 'Alaq. Mm-mm. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Terus, Iqra Iqra wa rabbukal akram. terus. Alladzi 'allama bil qalam. Sekali lagi, alladzi. Alladzi Iya ya, ini alladzi. Alladzi. alladzi Hmm, tebal ya Ustazah. Iya. Coba dia itu makrotnya, ujung lidahnya itu bertemunya hanya kedua ujung gigi seri atas, tidak melebar. Mungkin dia terlalu lebar. Alladzi, jangan alladzi. Alladzi. Alladzi Hmm, ya, alladzi coba. Sekali lagi. alladzi Ya, nanti latihan mungkin ya. Alladzi, alladzi, zi-nya itu upayakan atau mungkin terlalu lebar ujung lidahnya. Dia hanya bertemu di ujung gigi seri atasnya dua ujung gigi seri atas. Zi gitu. Alladzi. alladzi Ya, yang teruskan saja dulu. lidahnya tumpang naik terus ya Ustazah ya, yang bagian belakangnya. Maksudnya terasa nggak tapi alladzi gitu. Ya lidah yang bagian belakangnya tuh kayak naik ya. Iya, ringankan lagi coba. Alladzi, di. Alladzi. Di alladzi Masih alladzi. Atau karena dibanting ya bunyinya tuh mungkin ya. Alladzi gitu. Zi. Karena naik sih sebenarnya pangkalnya ke atas ini. ya itu nurunkannya terus ada kok saya tidak bisa ya. Di ujungnya sudah runcing, Om. Di alladzi Alladzi gitu kan. Alladzi. Ladzi. Ladzi. ladzi Ya, ladzi. Ini alladzi 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 ya, lama-lama nggak terlalu tebal sih.
Alladzi. Alladzi. Lanjutkan dulu. Alladzi 'allama bil qalam. Terus. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jadi Ustazah, saya yang supaya tidak naik tuh Ustazah, lidah bagian belakang. Iya. Nah, waktu ko itu ya, waktu pengucapan huruf ko itu dia tuh harusnya naik ya. Jadi kadang-kadang ko-nya justru bil kolam, ko angkat bil kolam. Yang alladzi itu justru jangan diangkat. Alladzi ini bunyinya gini. Alladzi gitu ya kan? Ladzi. Terus Iya, kalau dia kolkolahnya itu dia tetap tebal sampai selesai bunyinya. Kholaqo, ko gitu ya. kholaqo. Kholaq. Bagus. Iya, kholaqo. Jangan hilang bunyinya tuh, jangan jadi hilang gitu pas dia kolkolah, pas bunyi kolkolahnya jadi nggak kuat. Kholaqo. Iya, betul. Kholaqo. Bagus ya. Kholaqo. Mm-mm. Tapi yang di alladzinya itu ya Ustazah ya. Nah, ini kalau kalau sebutnya pelan ini tadi bagus yang di alladzinya Ustazah, alladzi. Nah, itu begitu harusnya. Alladzi gitu. Alladzi. Alladzi. Nggak, coba tadi waktu bicara ini ya Ustazah yang di alladzinya ini ya alladzina. Nah, gitu alladzi di alladzi. Alladzi ya Ustazah ya, alladzi. Alladzi, ya alladzi gitu. Alladzi. Alladzi. Ini lebih baik dari yang pertama tadi. Alladzi gitu. Alladzi. Ya, bisa dipelajari kok ini ya sehingga nanti dalnya itu jangan tebal pengucapannya ya. Iya Ustazah, itu saya belum dapat. Insya Allah. Latihan ya, insya Allah Allah mudahkan ya pelan-pelan. Jadi pangkat yang lidah bagian belakangnya tuh memang merendah aja. Terangkat itu. Ya Ustazah. Mungkin jangan dibanting bunyinya, jangan alladzi gitu, jangan alladzi. Alladzi. Oh, mungkin karena lamnya itu ya, tapi lam kan di sini tidak istifal. Alladzi. Masih kadang-kadang tebal. Alladzi masih ya Ustazah. Alladzi. Nggak terlalu, yang ini nggak terlalu lagi udah. Alladzi. Iya. Cukup ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Baik. Masih ada lagi? Kholas saja. Sudah semua Kholas, ya. Ustazah. Insyaallah, alhamdulillah. Ya. Ustazah, Afwan boleh bertanya sebentar Ustazah? Afwan Jidan. Namun. Untuk kolkolah kubro itu baik yang sukun asli atau sukun arid juga sama ya ketika di akhir kata itu sama sukun. Nah, sama saja. Jadi ketika ini di meskipun ada di tengah kata kita berhenti nih kata seperti kata lam yalid kita berhenti. Sama. Nah, itu juga lam sama. Jadinya sukun jadi kolkolah kubro. Kalau kita jadikan dia wakof jadi kolkolah kubro. Ya. Kalau kita jadikan dia wasol jadi kolkolah sugro. Cuma yang membedakan apakah kita akan menempatkannya di tengah kata atau kalimat, apakah kita akan menempatkannya pada saat wakof.
Jadi meskipun dia sukunnya asli, tetap saja dia qalqalah kubro meskipun dia kalaupun dia sukunnya asli tetap qalqalah kubro gitu ya. Kalau Ya, ada di akhir kata. tergantung Nah, Ustazah. kita membacanya apakah akan meletakkannya di tengah atau di akhir bacaan gitu ya, sama. Nah, Karena kemarin kan tuh kalau dapat dia katanya. waqaf, karena kalau waqaf kan dia hurufnya memang menjadi sukun. Ya, kalau berharokat nih kalau asli, sukun asli memang kan di sini lam yalid asli ya, walam yulad itu asli gitu ya. Jadi itu sama aja qalqalah kubro. Kemarin tuh didapat yang berharokat disukunkan karena waqaf. Nah, itu qalqalah kubro. Lupa nanya gitu kalau sukunnya asli apa sama qalqalah kubro gitu. Kalau di kitab ini dia tidak menjelaskan sukun asli dan tidak asli, hanya penempatannya saja. Jadi kalau yang qalqalah kubro, penempatannya ketika waqaf. Nah, di situ huruf qalqalahnya itu qalqalah kubro. Tapi jika huruf qalqalahnya berada di tengah kata atau kalimat, maka dia qalqalah sugro ya. Tidak ada penjelasan sukun arid ataupun sukun asli. Jadi untuk di sini tidak ada qalqalah ini juga ya, akbar tidak ada ya, Ustazah? Enggak ada. Kalau kitab Aiman Suhaib Yang ini, baik yang bertasdid ataupun yang tidak bertasdid sama saja ya, Ustazah? iya, cuma pengucapannya kan kalau misalnya dia pengucapan sukun dan tasdid kan pasti berbeda ya, Jadi kalau misalnya kita sukun kan itu berarti pengucapannya hanya satu huruf ya kan, misalnya lam yalid wa lam yulad. Nah, yang di tengah tadi sugro, yang di akhir yang kita baca ini adalah kubro dengan sukun, ya kan? Tapi kalau misalnya dia wakofnya pada tasdid, tabat yada abi lahabim watab. Kenapa kita bunyinya berbeda? Karena wakofnya dengan tasdid. Ada dua huruf ya, Ustazah. Karena kalau tasdid adalah dua huruf. Kalau kita ucapkan seperti kita mengucapkan sukun, maka kita sudah menghilangkan satu huruf. Satu huruf. Nah, Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Afwan menambah waktunya. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazak. Baik, Bu. Ustazah. Ya. Holas ya, Ustazah. Holas, kita tutup ya. Cukup, Muhammad? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi ini? Cukup saja. Baik. Kita tutup, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Umat semua mohon maaf atas segala kekurangan ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustazah. Fi amanillah. Jazaa. Selamat. Assalamualaikum, izin lab. Jazakallahu khairan.